Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 3 dalam mata kuliah penelitian hasil belajar akan menyampaikan materi kami yang berjudul Teknik dan Pengembangan Instrumen Penilaian Kompetensi Keterampilan yang beranggotakan Dia Tarisa Nur Sabrina, Eka Nur Azizah, Dita Yunia, Ista Hasanah, dan Dian Puspita Utari. Pertama, pengertian penilaian kompetensi keterampilan. Penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi keterampilan dari peserta didik yang meliputi aspek imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Ruang lingkup penilaian kompetensi keterampilan. Proses berpikir. Yang pertama, imitasi, yaitu kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan sederhana dan sama persis dengan yang dilihat atau diperhatikan sebelumnya. Selanjutnya, manipulasi, yaitu kemampuan melakukan kegiatan sederhana yang belum pernah dilihat, tetapi berdasarkan pada pedoman atau petunjuk saja. Selanjutnya, presisi, yaitu kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan yang akurat, sehingga mampu menghasilkan produk kerja yang tepat. Selanjutnya, artikulasi, yaitu kemampuan melakukan kegiatan yang kompleks dan tepat, sehingga hasil kerjanya merupakan sesuatu yang utuh. Dan yang terakhir, naturalisasi, yaitu kemampuan melakukan kegiatan refleks, yakni kegiatan yang melibatkan fisik saja, sehingga efektivitas kerja tinggi. Selanjutnya, kelebihan serta kekurangan penelitian kompetensi keterampilan. Kelebihannya dapat memberikan informasi tentang keterampilan peserta didik secara langsung yang bisa diamati oleh guru. Yang kedua, memotivasi peserta didik untuk menunjukkan kompetensinya secara maksimal. Dan sebagai pembuktian secara aplikatif terhadap apa yang telah dipelajari oleh peserta didik. Kekurangannya sulit dilakukan pada jumlah peserta didik yang terlalu banyak, membutuhkan kecermatan dalam melakukan pengamatan terhadap unjuk kerja peserta didik dalam kompetensi keterampilan. Menuntut profesionalisme guru karena mengamati untuk kerja peserta didik dalam kompetensi keterampilan yang bervariasi. Selanjutnya, teknik dan contoh instrumen penilaian kompetensi keterampilan. Dapat kita lihat di dalam tabel kompetensi keterampilan. Yang pertama, teknik tes praktik. Instrumennya daftar cek, skala penilaian. Contohnya bermain peran, IPA, sholat, olahraga, membaca, dan menyanyi. Teknik yang kedua, proyek. Instrumen yang digunakan adalah daftar cek, skala penilaian, contohnya seperti bakti sosial, pentas seni, dan penghijauan. Teknik yang ketiga adalah portofolio. Instrumen yang digunakan daftar cek, skala penilaian, contohnya makalah, piagam, kumpulan puisi, dan laporan penelitian. Selanjutnya, instrumen penilaian kompetensi keterampilan. Daftar cek, seperti dengan menggunakan daftar cek, peserta didik dapat menilai baik atau mampu apabila ditampilkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh guru. Skala penilaian atau rating scale. Dengan menggunakan skala penilaian, memungkinkan penilai memberi nilai tengah terhadap penguasaan kompetensi tertentu. Slide selanjutnya, penilaian tes praktik atau untuk kerja atau performance. Penilaian tes praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntunan kompetensi. Penilaian ini cocok untuk digunakan menilai keterampilan kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu.
Selanjutnya, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penilaian kompetensi keterampilan melalui tes praktik. Langkah dalam merencanakan tes praktik yaitu menentukan kompetensi yang penting untuk dinilai melalui tes praktik, menyusun indikator hasil belajar berdasarkan kompetensi yang akan dinilai, menguraikan kriteria yang menunjukkan capaian indikator hasil belajar, menyusun kriteria ke dalam rubrik penilaian, menyusun tugas sesuai dengan rubrik penilaian, menguji cobakan tugas jika terkait dengan kegiatan praktikum atau menggunakan alat, memperbaiki berdasarkan hasil uji coba jika dilakukan uji coba, dan menyusun kriteria atau batas kelulusan atau batas standar minimal kecapaian kompetensi peserta didik. Langkah dalam melaksanakan tes praktik yaitu menyampaikan rubrik sebelum pelaksanaan penilaian kepada peserta didik, memberikan pemahaman yang sama kepada peserta didik tentang kriteria penilaian, menyampaikan tugas kepada peserta didik, memeriksa kesediaan alat dan bahan yang digunakan untuk tes praktik, melaksanakan penilaian selama rentang waktu yang direncanakan, membandingkan kinerja peserta didik dengan rubrik penilaian, melakukan penilaian dilakukan secara individual, mencatat hasil penilaian, mendokumentasikan hasil penilaian. Pelaporan penilaian melalui tes praktik harus memperhatikan beberapa hal berikut ini, yaitu keputusan diambil berdasarkan tingkat kecapaian kompetensi peserta didik, pelaporan diberikan dalam bentuk angka, atau kategori kemampuan dengan dilengkapi oleh deskripsi yang bermakna. Pelaporan bersifat tertulis, pelaporan disampaikan kepada peserta didik dan orang tua peserta didik. Pelaporan bersifat komunikatif dapat dipahami oleh peserta didik dan orang tua peserta didik. Pelaporan mencantumkan pertimbangan atau keputusan terhadap pencapaian kinerja peserta didik. Selanjutnya, acuan kualitas penilaian tes praktik. Tugas-tugas untuk penilaian tes praktik harus memenuhi beberapa acuan kualitas berikut. Yang pertama, tugas untuk kerja mengarahkan peserta didik untuk menunjukkan capaian hasil belajar. Yang kedua, tugas untuk kerja dapat dikerjakan oleh peserta didik. Yang ketiga, mencantumkan waktu atau kurun waktu pengerjaan tugas. Yang keempat, sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Yang kelima, sesuai dengan konten atau cakupan kurikulum. Yang keenam, tugas bersifat adil atau tidak bias gender dan latar belakang sosial ekonomi. Materi selanjutnya, penilaian kompetensi keterampilan bentuk proyek. Penilaian proyek ini dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan penyelidikan, dan kemampuan menginformasikan dari peserta didik secara jelas. Adapun aspek yang dinilai diantaranya meliputi kemampuan pengelolaan, relevansi, dan keaslian. Perencanaan dan pelaksanaan penilaian proyek. Langkah yang harus dipenuhi dalam merencanakan penilaian proyek yaitu penilaian proyek mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan proyek, menyusun indikator, proses, dan hasil belajar berdasarkan kompetensi, menentukan kriteria yang menunjukkan capaian indikator pada setiap tahapan pekerjaan proyek, merencanakan apakah tas bersifat kelompok atau individual, merencanakan teknik-teknik dalam penilaian individual untuk tugas yang dikerjakan secara kelompok, menyusun tugas sesuai dengan rubrik penilaian proyek. Langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan penilaian proyek. Yang pertama, menyampaikan rubrik penilaian sebelum melaksanakan penilaian kepada peserta didik. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang kriteria penilaian. Yang ketiga, menyampaikan tugas disampaikan kepada peserta didik. Yang keempat, memberikan pemahaman yang sama kepada peserta didik
tentang tugas yang harus dikerjakan. Yang kelima, melakukan penilaian selama perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan proyek. Yang keenam, memonitor pekerjaan proyek peserta didik dan memberikan umpan balik pada setiap tahapan pekerjaan proyek. Yang ketujuh, membandingkan kinerja peserta didik dengan rubrik penilaian. Yang kedelapan, memetakan kemampuan peserta didik terhadap pencapaian kompetensi minimal. Yang kesembilan, mencatat hasil penilaian. Dan yang terakhir, memberikan umpan balik terhadap laporan yang disusun peserta didik. Acuan kualitas proyek. Tugas-tugas untuk penilaian proyek harus memenuhi beberapa acuan kualitas berikut, yaitu tugas harus mengarah pada pencapaian indikator hasil belajar. Tugas dapat dikerjakan oleh peserta didik. Tugas dapat dikerjakan selama proses pembelajaran atau merupakan bagian dari pembelajaran mandiri. Tugas sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Materi penugasan sesuai dengan cakupan kurikulum. Tugas bersifat adil atau tidak bias gender dan latar belakang sosial ekonomi. Tugas mencantumkan rentang waktu pengerjaan tugas. Materi selanjutnya, teknik penilaian kompetensi keterampilan berbentuk portofolio. Portofolio digunakan oleh guru dalam peserta didik untuk memantau secara terus-menerus perkembangan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam bidang tertentu. Dengan demikian, penilaian portofolio memberikan gambaran secara menyeluruh tentang proses dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Perencanaan dan pelaksanaan penilaian portofolio. Langkah yang harus dipenuhi dalam merencanakan penilaian portofolio. Yang pertama, menentukan kompetensi dasar atau KD, merumuskan tujuan pembelajaran, menjelaskan tentang tujuan penggunaan, macam dan bentuk serta kriteria penilaian, menentukan kriteria penilaian, menentukan format pendokumentasian hasil penilaian portofolio, menyiapkan map yang diberi identitas peserta didik. Pelaksanaan penilaian portofolio. Melaksanakan proses pembelajaran, melakukan penilaian portofolio berdasarkan kriteria penilaian, mencatat hasil penilaian portofolionya, mendokumentasikan hasil penilaian portofolio, memberi umpan balik terhadap karya peserta didik secara berkesinambungan, memberi identitas seperti nama dan waktu penyelesaian tugas, mengumpulkan dan menyimpan portofolio masing-masing dalam satu map. Peserta didik diberi kesempatan untuk memperbaikinya. Membuat kontrak atau perjanjian mengenai jangka waktu perbaikan dan penyerahan karya hasil perbaikan kepada guru. Memamerkan dokumentasi kinerja dan atau hasil karya terbaik portofolio dengan cara menempel di kelas. Mendokumentasikan dan menyimpan semua portofolio. Mencantumkan tanggal perbuatan pada setiap bahan informasi perkembangan peserta didik, dan memberikan nilai akhir portofolio. Acuan kualitas penilaian portofolio. Tugas-tugas untuk pembuatan portofolio harus memenuhi beberapa kriteria berikut. Yang pertama, tugas sesuai dengan kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan diukur. Hasil karya peserta didik yang dijadikan portofolio berupa pekerjaan hasil tes, perilaku peserta didik sehari-hari, hasil tugas terstruktur, dokumentasi aktivitas peserta didik di luar sekolah yang menunjang kegiatan belajar. Tugas portofolio memuat aspek judul, tujuan pembelajaran, ruang lingkup belajar, uraian tugas, kriteria penilaian. Uraian tugas memuat kegiatan yang melatih peserta didik mengembangkan kompetensi dalam semua aspek, seperti sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Uraian tugas bersifat terbuka, dalam arti mengakomodasi dihasilkannya portofolio yang beragam isinya.
Yang keenam, kalimat yang digunakan dalam uraian tugas menggunakan bahasa yang komunikatif dan mudah dilaksanakan. Dan yang terakhir, alat dan bahan yang digunakan dalam penyelesaian tugas portofolio tersedia di lingkungan peserta didik dan mudah diperoleh. Baik, demikian penjelasan dari saya, perwakilan dari kelompok 3, penelitian hasil belajar. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.